Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus kepada para ustadz dan thalabah yang berbahagia, alhamdulillah, mari kita terus bersyukur kepada Allah yang hingga saat ini terus melimpahkan berbagai nikmat kepada kita. Di antaranya adalah nikmat thalabul ilmi. Maka kita gunakan nikmat ini dengan sebaik mungkin. Perhatikan adabnya, duduk yang tenang, enggak selonjor, ya. Kalau capek itu butuh kesabaran, tidak ada yang ngobrol. Kalau mulai ngantuk berusaha dilawan, nggak ada yang mainan pulpen, nggak ada yang mainan apalagi peci, ya, dipakai dengan rapi, ya, duduk yang sopan. Karena yang kita pelajari adalah apa? Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran ahsanul kalam, ya, maka hendaknya dimuliakan. Dan hanya orang-orang yang memuliakan ilmu yang akan meraih kebahagiaan dengan ilmu tersebut. Maka perhatikan semuanya, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya mengagungkan Al-Quran, mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dengan menyimaknya, memperhatikannya, tidak dilawan dengan apa? Tidak dilawan dengan apa? Dengan apa? Tidak dilawan dengan apa? Loh, enggak tahu kan? Tidak dilawan dengan obrolan. Dibacakan Al-Quran, kita ngobrol. Dibacakan hadis, kita ngobrol. Atau nulis yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran. Ini semua bentuk apa? Bentuk apa? Bentuk kesalahan dalam menuntut ilmu yang harus dikenali supaya dijauhi. Tapi perhatikan, maka ketahuilah, khususnya kepada para santri, itu ustadz-ustadz kalian, kenapa mereka bisa seperti itu? Karena apa? Setelah hidayah dan taufik dari Allah, karena sabar. Karena sabar menuntut ilmu yang sungguh-sungguh, sehingga jadilah seperti apa yang kalian lihat.
para ustadz kalian, hafizahumullahu wa baraka fihim. Karena apa? Sabar. Sering disampaikan bisabri wal yakin. Bisabri wal yakin. Loh. Bisabri wal yakin. Subhanallah. Oh Mas. Bisabri wal yakin. Besok enggak ada yang lupa lagi. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Ditulis bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Itu petuah ulama ya. Mereka berdalil kepada ayat Allah dalam surah As-Sajdah ayat 24. As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, dengan sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka yakin. As-Sajdah ayat 24. Dengan sabar dan yakin akan diraih a'immah, kepemimpinan, keteladanan, kesuksesan di dalam agama. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Kariru. Apa? Depan sendiri harus gini ya. Bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dalilnya surat apa tadi Mas? Antum hafal tadi? Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Mas Raihan hafal? Sudah hafal tak? Hafidta hadhihi surah? Baik. Maka sabar ya, sabar semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sudah sepuh-sepuh, sabar. Jamaah rahimakumullah, materi kita pada malam hari ini adalah impian mereka hanyalah surga. Impian mereka hanyalah surga. Kita bahas sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Hadis dari Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni 'anil nar au minan nar. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku
dengan suatu amalan yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah, khabarkan kepadaku, sampaikan kepadaku, ajarkan kepadaku, nasihatkan kepadaku, ya, berikan aku wejangan dengan suatu amal yang akan memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Hadis ini agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi dalam hadis At-Tasi' wal Ishrun. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkan kepadaku dengan suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Dikatakan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, himamus sahabati radhiyallahu anhum aliyah. Angan-angan, cita-cita, impian, harapan para sahabat itu aliyah, tinggi. Apa itu? Masuk surga, selamat dari neraka. Karena itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Itulah orang yang sukses. Orang yang bahagia sesungguhnya itu adalah yang masuk surga, diselamatkan dari neraka. Diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Adapun kalau sekarang kalian hafal Al-Quran, kalian sudah hafal sekian ribu hadis, kalian sudah lancar ngomong bahasa Arab, lancar membaca kitabnya para ulama, ya. Kemudian apalagi sudah punya rumah bagus banget, sudah punya kendaraan mewah, sudah punya usaha ini yang Masya Allah hasilnya. Sudah hafal Quran, hafal hadis yang banyak, faham dengan ilmu agama dan seterusnya, dari akidah, akhlak, fikih dan seterusnya, ya. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Sudah sukses apa belum? Kapan sukses? Hah? Kapan sukses? Kalau diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin. Seperti permintaan siapa ini? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya. Jadi beliau tidak minta kepada Nabi apa? Ya Rasulullah, berikan kepadaku harta yang banyak. Atau apa? Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang dengan itu rezekiku jadi lancar. Yang dengan itu aku jadi disenangi oleh semua orang. Yang dengan itu aku bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Misalnya, tidak. Tapi beliau minta, ajarkan kepadaku suatu amalan yang memasukkanku ke dalam surga, menyelamatkanku dari neraka, menjauhkanku dari neraka. Ya.
Saya jadi ingat dulu ada santri kita ketika liburan ya mau pulang karena hujan berteduh di sebuah tempat. Ternyata di situ juga ada orang yang juga berteduh. Maka orang itu bertanya kepada santri, "Le, kamu belajar di mana?" Di situ itu. Karena itu dia di dua-dua, berteduhnya di metro. Ya, anak kita itu ditanya, "Kamu mondoknya di mana?" "Di situ, Pak. Di Nunggalrejo, di Punggur situ, Tahkim Sunnah." "Oh, sudah diajari ilmu apa, Le?" "Ya, ilmu akidah, tafsir, fikih, tajwid, adab." "Bukan itu yang saya tanya. Bukan ilmu itu." "Lah ilmu apa, Pak?" "Ya, ilmu ngilang, ilmu ngobati orang, ilmu apa lagi? Pelaris dagangan." Subhanallah. Jadi ketahuilah anak-anak, banyak sekali pondok-pondok pesantren itu tidak memperdulikan masalah akidah, hafalan Al-Qur'annya bagaimana, yang penting apa? Kalau sudah lulus bisa ngobati orang. Kalau sudah lulus bisa mimpin apa? Tahlilan. Kalau sudah lulus bisa apa lagi? Bahkan bisa ngilang. Bisa punya tenaga dalam. Wah. Begitu. Ini semua ilmu apa? Ilmu syirik, ilmu syaitan, ya. Tidak dipelajari di pondok-pondok kita. Ya, tapi apa yang diajarkan di pondok kita itu, apa yang diajarkan? Akidah yang benar, ibadah yang benar, adab yang baik, baca Quran yang baik, dan seterusnya, yang semuanya itu mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga, menyelamatkan dirinya dari neraka. Baik. Dan bahkan juga apa? Mereka datang ke Kiai Anu, ke Ustadz Anu. Di antaranya saya pernah ditanya orang, "Ustadz, tolong Ustadz, saya dikasih amalan Ustadz, supaya rezeki saya lancar." Begitulah umumnya kaum muslimin. Minta amalan supaya apa? Rezekinya lancar, ini dari urusan dunia. Ya, tapi beda dengan para sahabat. Impian mereka adalah apa? Surga. Dalam contoh yang lain, an Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dari Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Rabi'ah ibn anak laki-laki. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah anak lanangnya Pak Ka'ab al-Aslami. Ya, beliau mengatakan, "Kuntu abitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku dahulu pernah menginap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi. Maka aku menyiapkan air wudhunya Nabi dan keperluan-keperluan Nabi. Yakni Rabi'ah ini melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nginep bersama Nabi, terus melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat kebaikan sahabatnya ini, Nabi mengatakan, "Sal, wahai Rabi'ah, sal." Apa sal? Apa artinya sal? Mintalah. Sal, mintalah. Maka kata Rabi'ah, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Aku minta supaya bisa menemanimu
di surga. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika disuruh minta, apa permintaan Rabi'ah? Minta bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Tapi Nabi masih menawari lagi. Awa ghairu dzalik? Ada yang lain enggak? Silakan kalau ada yang lain. Minta apa? Wahai Rabi'ah. Kalau orang sekarang ya tadi mungkin ya minta amalan ya Rasulullah supaya rezekinya lancar. Kalau yang sudah dewasa supaya dekat jodohnya, supaya cepat punya rumah bagus, supaya cepat punya kendaraan bagus, supaya awet muda, supaya apa lagi ya, dan seterusnya. Tapi beliau tidak. Ketika ditanya, awa ghairu dzalik, ada yang lain enggak? Apa jawab Rabi'ah? Apa jawab Rabi'ah? Jawabannya pendek. Hah? La. Maknanya la, ya tapi bukan la. Jawab beliau apa? Huwadzak. Huwadzak. Itu saja. Sudah enggak minta yang lain. Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Masya Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolonglah aku, bantulah aku atas dirimu dengan cara memperbanyak sujud, yaitu sholat. Hadis riwayat Muslim. Ini diantara contoh yang lain ya. Bagaimana sahabat itu angan-angannya apa? Cita-citanya apa? Surga. Juga dicontohkan dalam hadis yang lain dari Atha ibn Abi Rabah, ya, beliau mengatakan, qala li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata kepadaku, atau maksudnya bertanya kepadaku, ala urika bimra'atin min ahlil jannah. Dari Atha bercerita bahwa Ibnu Abbas bertanya kepada Atha, maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga? Maka tentu jawab Atha apa? Mau apa tidak? Bala, tentu saja mau. Maka apa kata Ibnu Abbas? Ini hadhil mar'atus sauda. Ini loh seorang wanita yang hitam. Seorang wanita yang ireng. Kata Ibnu Abbas apa? Ini. Ada seorang wanita ireng. Maka apa anak-anak? Mungkin temanmu ada yang kulitnya hitam. Jangan dijadikan bahan ejekan. Jangan dijadikan bahan untuk membuli. Jangan dijadikan bahan untuk merendahkan. Jangan dijadikan bahan untuk ini dan itu. Enggak boleh. Lihat ini. Siapa itu? Wanita penghuni surga. Hadhil mar'atus sauda. Seorang wanita yang hitam. Dijelaskan diantaranya ya, penjelasan ulama itu wanita dari negeri Habasyah, Ethiopia. Ya. Memang sana kulitnya apa? Hitam-hitam. Kita tidak dilihat oleh Allah kulitnya hitam atau putih, kuning, hijau. Ada yang kulitnya hijau, lumutan, ya.
Atau mungkin apa? Warna kulitnya sawo matang. Ada yang sawo bosok. Nggak dilihat oleh Allah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa ila suwarikum. Ya, Allah nggak lihat jasad-jasad kalian. Allah nggak lihat warna-warna kalian, bentuk-bentuk kalian nggak Allah lihat. Innallaha la yanzuru ila apa? Ila ajsamikum wa suwarikum. La, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang Allah lihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Dalam hadis yang lain Allah nggak melihat harta-harta kalian, nggak. Maka yang mau yang kaya raya, mau yang miskin papa, nggak dilihat oleh Allah. Justru yang hartanya banyak mau ditanya, dari mana ini harta ini? Kemana kamu belanjakan? Kalau yang miskin nggak ditanya. Apanya yang ditanya? Mau miskin nggak punya harta. Tapi kalau punya harta, walaupun miskin punya harta sedikit, ditanya, dari mana ini? Dari nyolong. Loh, sudah miskin, hasil nyolong. La ilaha illallah. Jangan. Mending kaya, tapi nggak nyolong. Ya, mending kaya tapi nggak nyolong. Baik, jadi Allah nggak ngelihat itu semua. Maka yang kulitnya putih jangan sombong. Gue nih putih kayak pedet. Ya, loh malah kayak pedet. Jangan, nggak usah sombong. Atau yang tinggi besar suka mendzalimi yang kecil. Tinggi besar gendut putih jenggotnya panjang. Sombong? Lah. Atau mungkin apa? Yang cendek, pendek, pesek, elek. Ya Allah. Seandainya pun demikian, nggak boleh kita ejek. Haram. Hukumnya haram apa makruh? Haram apa makruh? Nggak boleh mengejek temannya kulitnya hitam, rambutnya keriting. Lihat, di sana itu banyak orang rambutnya lurus malah pengen keriting. Bayar anak-anak di salon-salon itu. Maka jangan dijadikan bahan ejekan. Orang rambutnya keriting, gini-gini, enggak. Ya, yang penting apa? Hatinya, sehingga bisa masuk surga. Apa kata Ibnu Abbas? Ini wanita hitam datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan, ini usra wa atakasyaf. Sesungguhnya aku terkena penyakit usra. Di antara maknanya, usra itu seperti epilepsi. Makna yang lain seperti apa? Terganggu jin, begitu ya. Sehingga intinya kadang-kadang orang itu nggak sadar, wanita itu nggak sadar. Wa atakasyaf, sehingga kalau pas kumat, ya epilepsi keayan ya seperti itu. Pas kumat, pas kambuh, auratnya sebagiannya terbuka. Maka datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku kena penyakit seperti ini, doakan aku kepada Allah. Apa kata Nabi? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau sabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau kamu menghendaki yang lain, da'autullaha ta'ala ayyu'afiyak. Aku akan berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkanmu. Apa jawab wanita tadi? Apa? Sabar. Kamu jawab sabar ya? Betul. Aku milih sabar. Yang penting dapat
Yang penting dapat surga. Biarkan ya Rasulullah aku sakit seperti ini, yang penting aku dapat surga. Tapi wahai Rasulullah, kalau aku sedang kambuh, auratku sebagiannya terbuka, maka doakan aku kepada Allah supaya kalau pas kambuh auratku tidak tersingkap, tidak terbuka. Maka Nabi mendoakannya supaya kalau kambuh auratnya tidak terbuka. Masya Allah. Wanita apa tadi? Jangan menghina orang karena apa? Warna kulitnya, karena rambutnya, karena hartanya, karena tinggi besarnya, tinggi pendeknya, besar kecilnya. Lah. Contoh satu lagi. Amr ibn al-Jamuh, sahabat yang mulia. Amr ibn al-Jamuh itu laki-laki seorang ayah yang pincang. Ketika Nabi mengajak sahabat-sahabatnya dalam peperangan Uhud, ayo berangkat perang. Maka anak-anaknya Amr ini laki-laki, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4. Apa? Mereka siap berangkat. Lah, bapaknya ini, Amr ini iri. Aku juga pengen ikut perang loh, Le. Jangan lupa, bapak kan pincang. Gak usah berangkat, Pak. Bapak pincang itu dimaafkan, gak apa-apa. Dalam ayat laisa alal a'ma haraju wala alal a'raji haraju wala alal maridi haraj. Yang buta, yang pincang, yang sakit gak apa-apa, gak kena dosa, begitu ya. Maka apa? Dilarang oleh anak-anaknya, beliau datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aku ini pengen ikut perang. Masa sama anak-anakku gak boleh ini? Aku pengen ikut perang ya Rasulullah. Apakah kalau hari ini aku terbunuh di medan perang, aku bisa menginjakkan kakiku yang pincang ini di surga? Apa jawab Nabi? Naam, iya, bisa. Maka fawalladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah. Maksudnya demi Allah. Demi zat yang mengutusmu dengan benar, yakni demi Allah. La ata'annal yauma bihal jannah insyaallah. Hari ini aku akan injakkan kakiku ini di surga, insya Allah. Tsumma qatala hatta qutila. Akhirnya beliau berangkat perang sampai akhirnya mati, terbunuh dalam keadaan syahid. Hari itu beliau injakkan kakinya di surganya Allah SWT. Pincang. Keadaan kita ini nggak boleh menjadi bahan hinaan. Pincang. Sudah masuk duluan ke dalam surga. Radhiyallahu anhu. Siapa tadi? Amr ibn al-Jamuh. Dan seterusnya banyak sekali kisah-kisah menakjubkan ya dari para sahabat. Oh, mungkin untuk bapak-bapak, ibu-ibu, satu lagi ya, yaitu kisahnya Abu Dahdah. Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Abu Dahdah dan Ummu Dahdah. Pripun ceritane, Pak? Bu, ceritane pripun, Bu? Singkat ceritanya, ketika turun ayat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan katsirah.
Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan untuknya. Mengganti, mengembalikan, karena pinjaman harus dikembalikan. Allah ibaratkan dengan apa? Allah namai dengan pinjaman. Maksudnya apa? Meminjami Allah maksudnya apa? Berinfak di jalan Allah. Maka datanglah, dalam ada beberapa riwayatnya, di antara riwayatnya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah betul Allah membutuhkan atau Allah ingin pinjaman dari hambanya? Maka kata Nabi apa? Iya. Maksudnya tadi infak, ya, karena kebaikan hamba akan balik kepada siapa? Kepada hamba. Allah nggak butuh pada hakikatnya. Iya, maka Allah akan apa? Memberikan balasan yang berlipat ganda dari pinjaman hamba tersebut. Maka kata Abu Dahdah, ya Rasulullah, itu kebun kurmaku yang isinya 600 batang saya pinjamkan untuk Allah. Kebun kurma isinya 600 batang kurma. Masya Allah. Ya, bapak-bapak yang punya kebun karet, pinten di sini, 600 batang niku pinten ombone, Pak? Hah? Luas sekali. Yang kalau sekali panen, kalian pernah lihat pohon kurma anak-anak? Dan jamaah sekalian, ya, satu tangkai itu ya, apa itu, buahnya bisa keliling, panennya nggak lama-lama jaraknya, bisa kintalan satu pohon, ya, Masya Allah. Apa kata Abu Dahdah? Ya Rasulullah, itu kebun kurmaku yang isinya 600 batang kurma saya infakkan, saya pinjamkan, yakni diinfakkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya Rasulullah, istri dan anak-anakku masih di sana. Maka saya panggil supaya mereka keluar. Maka Abu Dahdah datang ke kebun tersebut dan memanggil, ya Ummu Dahdah, ukhruji. Wahai Ummu Dahdah, keluarlah kamu dari kebun ini. Sesungguhnya kebun ini sudah aku pinjamkan untuk Allah. Maka apa kata Ummu Dahdah? Maknanya, alangkah beruntungnya perdagangan Abu Dahdah. Alangkah beruntungnya perdagangan Abu Dahdah, yakni suaminya. Dengan siap, siaga 100%, istrinya keluar dari kebun yang luar biasa tadi, direlakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kam min izkin, alangkah banyaknya nanti tandan-tandan kurma li Abi Dahdah fil jannah. Alangkah banyaknya nanti tandan-tandan kurma yang akan menjadi milik Abu Dahdah di surga. Diulang-ulang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting apa? Yang penting apa? Surga. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Kembali ke hadis Mu'ad bin Jabal. Apa kata Nabi? Setelah Mu'ad bin Jabal meminta diajari kalimat atau amalan yang memasukkan surga dan menyelamatkan dari api neraka. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta an 'azimin, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu perkara yang besar. Masuk surga, selamat dari neraka, ini perkara besar, sangat besar. Tapi wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Perkara masuk surga itu
besar ya gitu. Tapi itu mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Semoga kita tergolong orang-orang yang Allah mudahkan untuk masuk surga, selamat dari neraka. Amin. Di antaranya apa yang kita kerjakan hari ini? Apa jemaah yang kita kerjakan saat ini? Thalabul ilmi. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Semoga kita betul-betul masuk ke dalam hadis yang mulia tersebut. Amin. Taib. Jadi kata Nabi, pertanyaanmu ini pertanyaan besar, sangat besar, tapi itu mudah bagi siapa yang Allah mudahkan. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Ini caranya. Caranya nomor satu supaya masuk surga, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Kamu menyembah Allah, kamu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Apa nomor satu? Beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Pengen masuk surga, pengen selamat dari neraka, sembah Allah saja, jangan berbuat syirik. Yang kedua, wa tuqimus shalah dan kerjakan salat. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Salat pada waktunya. Juga Umar ibn Khattab, beliau menjelang wafatnya itu gara-gara apa? Ditusuk oleh orang munafik ya. Maka ketika beliau terbangun karena beliau pingsan, saat bangun beliau tanya, manusia sudah pada sholat belum? Habis itu pingsan lagi. Ketika tersadar, manusia sudah pada sholat apa belum? Pingsan lagi. Sholat. Tapi yang bagus, sholat yang bagus, sholat yang bagus, disempurnakan dengan sholat sunnah. Wa tu'ti zakah, yang ketiga membayar zakat. Engkau membayar zakat. Yang ini orang-orang tertentu saja yang Allah beri kelebihan harta. Yang keempat, watasumu Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Yang ini semua kita insya Allah ya, kecuali yang sakit atau ada udzur syar'i. Secara asal semua kaum mukminin. Yang kelima, watahujjul bait. Engkau berhaji ke Baitullah. Engkau berhaji ke Baitullah. Inilah 5 hal yang kita kenal dengan apa ini? 5 rukun Islam yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai amal yang akan memasukkan surga, menyelamatkan dari neraka. Lalu summa qala, ini saya baca secara cepat. Nanti silahkan dihafalkan ya. Saya sangat berharap terutama thalabah menghafalkan hadis ini. Sumaqal, lalu Nabi bertanya lagi. Atau Nabi bertanya, kalau tadi mengkhabarkan, kemudian Nabi bertanya, ala adulluka ala abwabil khair? Maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? As-saumu junnah. Puasa itu junnah. Apa junnah? Hah? Perisai, benteng ya. Perisai ini yang akan menghalangi kita. Kalau di dunia puasa menghalangi dari apa? Maksiat, dosa-dosa. Ahsanta. Kalau di akhirat puasa menghalangi dari neraka.
Ya, yang kedua, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nar. Sedekah menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Wa shalatur rajuli fi jawfil lail, dan sholatnya seseorang di tengah malam. Sholatnya seseorang di tengah malam. Sholat apa namanya? Sholat apa namanya? Tahajud. Sholat malam, sholat tahajud. Lalu Nabi membaca ayat tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman apa? Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Untuk apa? Nonton bola? Hah? Ada. Dek, bangunkan saya nanti jam 2. Kenapa mas? Mau nonton sepak bola. Masya Allah. Hah? Bukan. Tapi apa? Untuk sholat. Ya. Kemudian apa? Summa qala, lalu Nabi bersabda lagi. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati sanamihi. Maukah aku tunjukkan kepadamu pokok segala urusan, tiangnya dan puncaknya? Maka Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah, mau aku engkau tunjukkan, kau kasih tahu apa itu pokok segala urusan. Apa itu? Ra'sul amri al-islamu. Pokok segala urusan adalah la ilaha illallah. Maka jaga tauhidnya. Jaga betul-betul apa? Jaga betul-betul apa? Tauhid, la ilaha illallah. Wa amuduhu as-salah, tiangnya adalah salat. Wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Lalu Nabi bertanya yang terakhir, ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepadamu perkara yang akan menjadi penguasa semuanya itu, yang akan mengendalikan semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Mu'ad kembali mengatakan, tentu ya Rasulullah, tentu aku mau. Maka apa? Fa akhadha bilisanihi. Nabi memegang lisan beliau, lalu mengatakan, kuffa alaika hadza. Jaga ini. Nah, ini perhatikan anak-anak. Barangkali kalian sudah hafal Quran sekian juz, tapi kalau taklim ribut, ini. Jaga ini. Hah? Nabi menunjukkan tadi beribadah kepada Allah dan seterusnya, amalan-amalan yang luar biasa. Tapi kata Nabi, ada kuncinya. Kuffa alaika hadza. Nabi memegang lisannya dan mengatakan apa? Jaga ini. Maka Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi. Apakah kita akan disiksa gara-gara yang kita ucapkan dengan lisan kita ini? Maka kata Nabi, sakilatka ummuk. Yang ini Nabi tidak mendoakan jelek, ya, tapi apa? Nabi mentahdzir, memperingatkan, jangan ngomong gitu seolah-olah gitu, ya. Nabi mengatakan apa? Ya, wa hal yakubun nasa fin nari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim.
Banyak manusia itu diseret ke dalam neraka gara-gara apa? Gara-gara apa? Yang dia ucapkan. Rawahu Tirmidzi. Maka jaga lisan baik-baik. Jaga lisan. Karena dengan sebab lisan seorang bisa terjerumus kepada syirik. Karena lisan seorang bisa terjerumus kepada kekufuran, kepada kebidahan, kepada maksiat, kepada bully temannya, kepada mencela temannya, menghina temannya, merendahkan ustadznya, membentak orang tuanya, dan seterusnya. Maka apa? Jaga lisan. Ini kunci. Ya. Taib. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang menjaga lisan sudah sangat maklum bagi kita. Maka dijaga betul lisan-lisan kita. Semoga dengan itu akan terjaga agama kita. Kita akan selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Demikian wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.